sebagai tenaga kesehatan di sebuah kota di Solo. Saya ingin berbagi informasi kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang lagi atau sedang memiliki bayi atau balita. Di sini kita pahami banyak ibu-ibu, terutama yang memiliki bayi dan balitanya mungkin masih merasa kebingungan atau takut yang tidak jelas terhadap beberapa hal, terutama kalau anaknya sedang mengalami kondisi-kondisi seperti mengalami demam, mengalami diare atau batuk pilek. Nah, bagaimana ibu-ibu menyikapinya atau mengenalinya secara dini saat anak tersebut masih di rumah dan kita bisa mengatasinya dengan segera. Sebelum anak tersebut kita bawa ke rumah sakit atau ke fasilitas yang lebih lanjut lagi, ibu-ibu bisa memahami atau mengenali permasalahan si anak tersebut di anak bayi atau balita kita tidak mengalami penyakit yang lebih parah atau lebih berat, dan juga kondisi tersebut bisa kita tangani kalau keadaan si bayi balita masih keadaan ringan dan bisa sembuh, walaupun tidak mesti kita bawa ke dokter atau ke tempat yang lebih lanjut lagi seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Maksudnya begini, kalau seseorang bayi dan balita kita mengalami diare, ini saya angkat permasalahan diare, kita coba mengatasinya tetapi dalam batas keadaan tertentu. Misalnya si anak tersebut masih dalam keadaan ringan atau ibu bisa memberikannya sesuatu hal atau misalnya dengan minum, maka anak tersebut mungkin terhindar dari diare dan kita berikan makanan yang sesuai sehingga anak tersebut bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti itu, ibu-ibu perlu mengenali penyakit atau kondisi anak tersebut untuk memastikannya. Misalnya, yang kita kenal dengan diare adalah apabila seseorang mengalami BAB lebih dari 3 kali. Nah, kalau anak balita ibu sudah lebih dari 3 kali, itu dikatakan diare. Nah, bentuk dan konsistensi dari diare tersebut yaitu bisa lembek ataupun mungkin bahkan cair. Nah, sudah berapa lama seorang balita tersebut mengalami diare, itu mesti kita pertanyakan. Dan apakah bentuk diarenya hanya diare saja atau BAB saja yang lembek atau encer, atau ada darah dalam diare. Nah, kalau ada darah pun itu mungkin bisa kita katakan diagnosa anak tersebut mengalami disentri lagi. Bukan hanya diare tapi ada disentri. Jadi kita lihat anak tersebut tinjanya atau BAB-nya tidak ada darahnya, kemudian sudah berapa lama. Kemudian kita lihat atau kita raba keadaan umum anak, kita lihat itu apakah anak masih sadar, apakah anak sudah gelisah atau rewel, kemudian apakah mata anak cekung. Kita lihat kelopak mata anak tersebut terlihat cekung, maka mungkin anak tersebut sudah mengalami dehidrasi. Kemudian saat kita beri minum, anak tersebut tidak bisa minum atau malas minum, dan anak tersebut dia haus atau minum dengan lahap. Kemudian juga salah satu untuk melihatnya, kita cubit kulit perut anak tersebut untuk mengetahui turgornya, apakah kembalinya saat kita cubit lebih dari 2 detik. Berarti itu lama, berarti anak sudah mengalami dehidrasi. Nah, untuk menilai dehidrasi ini ada klasifikasi pula, dehidrasinya ringan atau berat. Sama juga dengan diare, diarenya itu apakah akut atau kronis. Kalau akut dia masih di bawah 1 minggu, kalau dia kronis lebih 1 minggu atau 2 minggu. Sementara untuk dehidrasinya, seperti kita lihat dan raba tadi, terlihat cekung, anak tersebut matanya sudah cekung, kulit turgornya juga kembalinya lambat atau jelek, dan anak tersebut sudah kehausan atau tidak bisa minum sama sekali. Nah, di sini untuk dehidrasi ada gejala dan klasifikasi dan tindakan pengobatan. Terdapat 2 atau lebih tanda-tanda, yaitu anak tidak sadar, mata terlihat cekung dan tidak bisa minum, dan cubitan turgor lamba kembali, maka anak tersebut dikatakan diare tingkat berat. Dan tindakan kita yaitu jika tidak ada klasifikasi berat lain, beri cairan untuk dehidrasi beratnya. Sementara jika anak juga mempunyai klasifikasi berat lain itu, maka tindakan kita kalau dia memang sudah dehidrasi berat, selain kita kasih minum,
tetap anak kita bawa rujuk segera. Jika masih bisa minum, kita berikan ASI dan larutan Oralit selama perjalanan. Jika ada wabah kolera di daerah tersebut, beri antibiotik untuk kolera. Gelisah, rewel dan mudah marah, mudah mata cekung, haus dan minum dengan lahap, dan cubitan kulit perut lambat sekali, diare, dehidrasi ringan atau sedang, maka itu adalah tanda kuning. Beri cairan dan makanan sesuai rencana terapi, dan biasanya kalau di rumah sakit kita kasih tablet zinc ya, tapi kalau di rumah sementara kita beri minum dan cairan yang banyak. Jika anak juga mempunyai kalsifikasi berat lain, rujuk segera. Dan apabila tidak cukup tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai diare dehidrasi berat ataupun ringan dan sedang, atau diare tanpa dehidrasi, maka tindakan kita adalah memberi cairan atau makanan sesuai rencana terapi dan tablet zinc. Kemudian nasihat kapan kembali segera, kemudian kunjungan ulang 5 hari jika tidak ada perbaikan. Kemudian apabila terjadi diare kronis yang lebih dari 14 hari, maka ada dehidrasinya, diare. Atasi dehidrasi sebelum rujuk kecuali klasifikasi berat lain. Kalau tanpa dehidrasi, diarenya persisten, sehati pemberian makan untuk diare persisten kunjungi ulang 5 hari. Jika ada darah dan tinja, itu dikatakan disentri, beri antibiotik yang sesuai, nasihati kapan kembali dan segera, kemudian kunjungan ulang 5 hari jika tidak ada perbaikan.